Bab 552. Vivi mengembalikan ginjal. Perkataan Nikita membuat Devan agak bergetar. Awalnya, dia memang punya banyak kesempatan untuk membuat Nikita miliknya. Tapi waktu itu, dia terlalu mencintai Nikita. Dia selalu melakukan apapun yang Nikita katakan. Dan kalau Nikita melarang, dia tidak akan melakukannya. Jadi, meski tidak jarang dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan, dia pernah melepaskan semua pakaian Nikita. Tapi akhirnya dia berhenti karena khawatir Nikita akan marah. Karena itulah, Devan tahu jelas di mana letak setiap tanda lahir di badan Nikita. Lagi pula, meski dia tidak berani menyentuh Nikita, dia masih berani memandangnya. Malam itu, Devan terus memandanginya dengan kagum seakan dia sebuah mahakarya. Terus memandanginya semalaman. Dia masih ingat dengan jelas betapa kagetnya dia waktu itu. Sungguh mengejutkan, bagaimana bisa ada seseorang dengan tubuh yang sesempurna ini. Apalagi, dia adalah istrinya. Namun barusan, Nikita mengatakan, kalau saja dulu dia lebih berani dan lanjut bertindak, dia akan mendapatkan Nikita tidak cuma badannya, tapi juga hatinya. Yah, Devan, itu juga salah kamu, itu bukan sepenuhnya salahku, kata Nikita perlahan. Devan tidak tahu yang Nikita katakan itu benar atau tidak. Tapi kebencian ini harus dibalaskan. Devan cuma mengambil satu ginjal orang-orang lain, memberi mereka hukuman ringan. Namun untuk tetua Aswat, dia tidak akan dilepaskan begitu saja. Tangan Devan langsung masuk ke perut tetua Aswat, mau mengambil ginjalnya yang lain. Walden pun langsung bergegas menghampiri. Dia mau menghentikan Devan, tapi Devan menariknya dengan telapak tangan satunya. Tubuh Walden seketika tertarik ke arah Devan. Bu! Tangan Devan itu pun menusuk perut Walden. Walden yakin sekali sekarang. Devan itu master tingkat Kaiser. Meski dia cuma alam roh Trojan tahap awal. Tapi kalau Devan bukan tingkat Kaiser, mustahil dia dan tetua Aswat sama sekali tidak bisa menahannya. Terlihat Devan mau mencabut ginjal mereka. Kak! Jangan sakiti kakek dan kakek Aswat. Seorang gadis cantik mendadak muncul di depan Devan. Gadis itu memancarkan aura yang murni. Kedua matanya sangat hitam dan sempurna. Wajahnya pun cantik sekali. Dari semua wanita yang Devan pernah temui, gadis ini mungkin bukan yang paling cantik. Tapi yang jelas dia yang paling murni. Meski terasa sedikit menakutkan. Dia adalah putri keluarga Sauron, Vivi Sauron. Saat melihat Vivi, tetua Aswat dan Walden langsung jadi tegang. Vivi, pergilah. Devan langsung menyadari dengan cepat. Gadis ini tidak dalam keadaan sehat. Tidak cuma kehilangan ginjal. Tubuhnya juga terkena kutukan yang mengerikan. Kutukan itu tidak akan membunuhnya, tapi akan membuat organnya terus menua dan akhirnya mati. Dia harus terus-menerus mengganti organnya dengan yang baru, supaya bisa terus hidup. Dan Vivi punya golongan yang istimewa. Sulit mencari orang biasa yang cocok. Cuma orang tua dan kerabat dekatnya yang kemungkinan cocok. 80-28%. Sudah jelas, orang yang membuat kutukan itu bukan Vivi. Kutukan itu tujukan untuk kerabat di sekitar Vivi. Kalau kerabatnya mau menyelamatkannya, mereka harus menggunakan ginjal mereka sendiri untuk menyelamatkannya. Tapi ginjal cuma bisa bertahan di tubuhnya untuk 3 tahun. Setelah 3 tahun, Vivi butuh ginjal baru atau dia akan mati. Bahkan faktanya, Ibu Vivi tidak mati karena kecelakaan. Dia mati karena memberikan kedua ginjalnya pada Vivi. Golongan darah Walden tidak sama dengan Vivi, kalau tidak,
Walden pasti sudah memberikan ginjalnya pada Vivi supaya dia terus hidup. Sebenarnya, keluarga Sauron punya kesempatan masuk alam surga. Apalagi, ibu Vivi terlihat seperti di tingkat kaisar. Tapi karena dia memberikan ginjalnya pada Vivi, dia akhirnya tidak bisa mencapai alam kaisar. Karena tidak mampu mencari sumber ginjal yang cocok, pelatihannya terus menurun. Dan akhirnya, lawan klan Sauron menyerangnya secara diam-diam dan membunuhnya. Lalu, klan Sauron mulai mencari ginjal yang sesuai untuk Vivi di seluruh penjuru dunia. Itu adalah hal terpenting bagi klan Sauron saat ini. Karena itulah, meski sudah bertahun-tahun, status klan Sauron di Valvana tidak pernah berkembang, dan justru jadi semakin lemah. Mungkin inilah niat orang yang mengutuk Vivi. Dia mau memberi pelajaran pada orang terdekat Vivi. Tapi cuma master tingkat kosmik saja yang bisa melakukannya. Kalau tidak, klan Sauron pasti tidak perlu waktu bertahun-tahun cuma untuk mencari jalan keluarnya. Master tingkat kosmis bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Sauron, jadi kenapa susah payah begini? Devan bingung. Jangankan tingkat kosmik, orang-orang saja tidak mau repot-repot berurusan dengan klan Sauron. Devan tidak mengerti, tapi dia tidak mau pusing memikirkannya. Bagaimanapun, yang dia mau cuma balas dendam. Untuk alasan klan Sauron menginginkan ginjalnya, dia tidak peduli. Devan, asal kamu tidak menyakiti Vivi, kamu bisa menghukum kami berdua, kata tetua Aswad dan Walden di saat yang sama. Mereka berdua jelas sekali sangat menyayangi Vivi. Kalian tidak pantas menawar nyawa denganku, kata Devan tidak peduli. Devan, Vivi tidak tahu apa-apa tentang ini, dia bahkan tidak tahu kami memberinya ginjal baru, kumohon jangan sakiti dia. Demi keselamatan Vivi, Walden terus memohon pada Devan. Kamu bilang dia tidak tahu, kata Devan sambil tersenyum. Dia tidak akan melepaskan Vivi cuma karena dia cantik. Kakek, apa yang terjadi? Vivi pun bingung. Maaf, Vivi, ini salahku, aku tidak bisa melindungimu. Walden memberitahu Vivi kebenarannya dengan wajah penuh rasa sakit. Setelah mendengar perkataan Walden, Vivi kaget. Dia cuma tahu dia sedang sakit. Tapi dia tidak tahu, dia sakit apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Walden melindunginya. Kakek, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melukai orang-orang demi Vivi? Kalau aku butuh ginjal orang lain untuk hidup, aku lebih baik mati saja, kata Vivi sambil menggertakkan giginya. Di matanya terlihat kesedihan yang mendalam. Dia tidak main-main. Dia mengeluarkan sebuah belati dari cincin penyimpanannya. Lalu mengatakan pada Devan, Kak, maafkan aku, tolong lepaskan mereka berdua, ini semuanya salahku, aku akan mengembalikan ginjalmu. Setelah mengatakannya, dia langsung menusukkan belati ke tubuhnya. Vivi. Ekspresi Walden dan tetua Aswad langsung jadi tegang. Demi menghentikan Vivi, mereka bisa melepaskan diri dari kekangan Devan. Tapi, tangan mereka menggenggam tangan mereka. Mereka melepaskan diri, tapi ginjal mereka tercabut. Walden masih tidak apa-apa. Cuma satu saja ginjalnya yang diambil. Sedangkan tetua Aswad, diambil 2. Nak, jangan. Mereka berdua berusaha ke tempat Vivi secepat mungkin. Tapi mereka terlambat. Vivi sudah mengambil ginjalnya. Dengan tangan yang putih Vivi, dia menggenggam ginjalnya yang penuh darah. Dengan sangat lemah, dia bicara pada Devan, Kak, aku kembalikan ginjalku padamu. Kumohon jangan sakiti kakek dan kakek Aswad, ya. Bersambung. Bab 553 Master Kosmik Kaisar Pembunuh.
Vivi yang sudah lemah, jadi semakin lemah. Dia sama sekali tidak punya pelatihan. Cuma karena dia lahir di bintang pusat, badannya bisa menahan gravitasi yang ratusan kali lebih besar. Kalau dia kehilangan satu ginjal, dia akan jadi sangat lemah. Vivi, sini kubantu mengembalikan ginjalmu. Walden langsung mau mengembalikan ginjal Vivi. Kakek, kalau kakek sungguh sayang padaku, kumohon, kembalikan pada kakak itu, kata Vivi gigih. Napasnya semakin lemah. Devan cuma menghela napas melihat ini. Sepertinya, Vivi memang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Apalagi, dia dan Nikita kalau digabung, sudah mengeluarkan lebih dari 50.000 ginjal. Bahkan dia berhasil mengambil satu ginjal ketua klan Sauron. Balas dendam bisa dianggap sepadan. Tidak, Vivi, kamu bisa mati. Walden benar-benar khawatir. Kakek, kumohon janji padaku, kembalikan ginjal In pada kakak. Vivi sangat kesakitan, mungkin kalau mati bisa terasa melegakan. Suara Vivi jadi semakin lirih. Baik, kakek janji. Walden pun memeluk Vivi sambil menangis. Sebenarnya, dia juga tahu, kalau Vivi dipaksa supaya tetap hidup, dia akan merasa kesakitan. Dan sejak lahir, Vivi memang orang yang baik. Tadinya dia tidak tahu kalau ginjalnya diambil dari orang lain. Setelah dia tahu, mereka tidak akan boleh melakukannya lagi. Selain itu, klan Sauron sudah berkorban sangat banyak selama bertahun-tahun demi Vivi. Bahkan lebih dari separuh anggota mereka, ginjalnya sudah diambil. Kalau saja mereka tidak mengambil ginjal Devan, semua ini tidak akan terjadi. Baik, berhenti bertaureng, lepaskan mereka. Walden berteriak sambil menatap pada murid klan Sauron yang bertarung dengan Nikita. Para murid klan Sauron pun berhenti. Badan Nikita sudah penuh dengan luka. Kalau pertarungan diteruskan, dia pasti akan mati. Para murid klan Sauron memberi jalan untuk mereka berdua pergi. Tapi Devan tetap tak bergerak. Dia malah berjalan ke arah Vivi. Orang-orang jadi cemas saat melihatnya. Karena, kalau sampai Devan menyakiti Vivi, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Devan, sudahlah. Nikita sekarang bicara. Meski dia punya dendam pada keluarga Sauron, tapi dia juga mengerti, Vivi tidak ada hubungannya. Ginjalnya juga tidak sehat. Sebelum dapat ginjal Devan, dia sangat kesakitan. Dia bisa mengerti yang dirasakan Vivi. Devan, Vivi sudah jadi seperti ini, kamu mau apa lagi? Walden melihat ke arah Devan dengan ekspresi penuh rasa sakit. Aku bisa menyembuhkannya, kata Devan dengan santai. Gadis ini langsung mengambil ginjalnya sendiri dan memohon ampun di saat-saat terakhir. Keberaniannya cukup terbukti. Perkataan Devan mengejutkan Walden. Tak disangka, Devan mau menyembuhkan Vivi. Sudahlah, Vivi benar, kematian mungkin bisa memberinya kelegaan, rasa sayangku yang menyakitinya. Setelah beberapa saat, Walden pun menggelengkan kepala. Maksud perkataanku, aku bisa menyembuhkannya sepenuhnya, kata Devan. Setelah mendengar perkataan Devan, Walden dan Tetua Aswad bersamaan melihat ke arah Devan dengan tidak percaya. Kak, kamu bilang apa? Aku bilang, aku bisa menyembuhkannya sepenuhnya, membuatnya jadi seperti sebelum terkena kutukan. Dia tidak perlu ginjal baru lagi di masa depan, dia hidup dan bisa berlatih. Kata-kata Devan sangat mengejutkan. Itu sangat tak terbayangkan oleh Walden. Terlebih, demi menyembuhkan Vivi, Walden pernah meminta bantuan alam surga. Tapi sayang, tidak ada yang bisa orang-orang dari alam surga lakukan. Bahkan Tetua Aswad sendiri pergi kembali ke Imperium Kaljaka.
Dia menemui banyak orang ternama Imperium Kaljaka, tapi akhirnya tetap sama. Benar, tetua Aswad tidak berasal dari Imperium Athenos. Dia dari kerajaan yang lebih kuat di galaksi, Imperium Kaljaka. Imperium Athenos dan Imperium Kaljaka, keduanya tidak bisa menyembuhkan Vivi. Memang Devan bisa apa? Meski Devan benar-benar tingkat kaisar, tetap mustahil, kan? Dia tidak sakit, dia kena kutuk, kekuatan itu di luar kemampuanmu, tapi aku bisa mengatasinya, kata Devan dengan santai. Kena kutuk, apa itu? Walden terlihat tidak mengerti. Tentu dia tahu apa itu kutukan. Seperti, kalau mengutuk seseorang supaya mati. Tapi, apa musuh pasti mati, entah. Dia belum pernah melihat kutukan yang benar-benar bekerja. Kutukan, aku akan jelaskan dengan cara yang mudah kamu mengerti, ini sebenarnya kekuatan aturan, lanjut Devan. Kekuatan aturan, tentu, setelah mendengarkan kata Devan, Walden jadi makin bingung. Bagaimana aku menjelaskannya? Ya, intinya, orang yang memberi kutukan pada Vivi bisa membuat kutukan itu jadi nyata. Devan juga bingung bagaimana menjelaskannya, cuma itu yang bisa dia katakan. Sederhananya, kalau seseorang bilang orang lain akan mati, maka orang itu akan mati. Itulah kekuatan aturan. Sesuai kata-katanya. Tentu saja, kekuatan aturan sebenarnya sangat rumit, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kalimat yang sederhana. Aku mohon sembuhkan Vivi. Meski Walden tidak paham perkataan Devan, tapi sepertinya Devan sungguh tahu apa yang terjadi pada Vivi. Dia bersujud di hadapan Devan, meminta bantuan. Lagi pula, meski harapan sekecil apapun, dia akan perjuangkan. Aku mohon sembuhkan Vivi. Tetua Aswad juga bersujud di hadapan Devan. Dia tidak peduli meski sudah kehilangan 2 ginjal. Dia jelas lebih menghargai nyawa Vivi, jauh lebih dari nyawanya sendiri. Devan mengangguk, lalu memberikan kembali 1 ginjal Tetua Aswad pada Tetua Aswad. Terima kasih. Tetua Aswad berterima kasih dengan sangat tulus. Punya 1 ginjal jauh lebih baik dari tidak punya sama sekali, kan? Tapi, Devan tidak segera melakukan apapun. Tuan Amor, apa perlu disiapkan sesuatu? Bilang saja kalau ada yang kamu butuhkan, klan Sauron pasti akan berusaha sekuat tenaga membantu, kata Walden. Tidak perlu, Devan melambaikan tangannya. Kalau begitu, Walden agak bingung. Aku mau meminta guruku untuk menyembuhkannya, jelas. Devan. Dia sendiri tidak berniat melakukannya. Meski pelatihannya sangat kuat, tapi dia tidak terlalu paham terlalu mendalam. Kekuatan aturan cuma bisa dikuasai oleh Master Kosmik. Waktu pelatihannya juga masih singkat, tidak bisa digunakan dengan sepenuhnya. Kalau digunakan dengan sembrono, efeknya bisa berbalik. Jadi dia punya rencana supaya Kaisar Pembunuh yang melakukannya. Meski Kaisar Pembunuh cuma berupa raga roh, tapi dia masih bisa menggunakan kekuatan aturan. Tapi ada satu masalah. Waktunya cuma 2 detik. Selama 2 detik, Kaisar Pembunuh harus diberitahu tentang keadaannya, lalu menggunakan kekuatan aturan untuk menyembuhkan Vivi. Itu juga tantangan untuk Devan. Dia harus memikirkan cara untuk melakukannya. Bersambung.